Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ketua PRM Pimpinan Ranting Muhammadiyah Burhan Gedangan, dan saya ingin menyampaikan yaitu tausiah kajian tarjih tasdid pimpinan Muhammadiyah. Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Dan sebelum saya menyampaikan tausiah, kami berharap saudara-saudara seiman, hamba yang soleh-solehah, mohon untuk subscribe dan share dan like. Barakallahu fikum. Kajian kami mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina was-sayyi'ati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Amma ba'd. فيا أيها الناس اتقوا الله. فيا أيها الناس اتقوا الله. فيا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Bismillahirrahmanirrahim. Dalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladhina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfikun. Al-ayat. Jadi di sini saya akan menyampaikan yaitu kajian tarjih Muhammadiyah tasdid pimpinan Pusat Muhammadiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa bihil hawlu wal quwwat. Alhamdulillahilladzi mubdilil awalimi wal mu'idil arwahi ilal ajzasmi yawmal qiyamati. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khatamin nabi wa afdalil mursalina wa ala alihi
وقد ورد في الحديث أن عمر رضي عنه قال بينها نحن جلوس عند رسول الله صلى الله ذات يوم اطلع علينا رجل سديد بياض الثياب سديد سواد الشعر وأن يرى عليه أسود السفئ ولا يرديف حزمنا أخذ حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقوا الصلاة وآتوا الزكاة. Tiada Tuhan selain Allah sendiri, tiada bersekutu dan dengannya lah adanya daya kekuatan. Segala puji untuk Allah yang menciptakan semua alam dan yang mengembalikan ruh kepada jasadnya di hari kiamat. Tetapi orang ya, Tuhan sing disembah mung kejaba Allah. Orang sekutu kanggo Allah. Sing nandingi Allah kan. Jadi nak nyembahmu kanggo Allah, aja selain Allah. Segala puji bagi Allah. Jadi pujian lebih kanggo Allah. Orang lah muji menungso. Kudu Allah yang dipuji. Allah yang menciptakan semua alam dan yang mengembalikan ruh kepada jasadnya. Jadi anak alam mesti nikah siapa? Allah Azza wa Jalla. Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Tabaraka wa Ta'ala. Allah Jalla wa Ala. Menciptakan alam yaitu langit, bumi, menungso, tumbuh-tumbuhan, ya, malaikat, jin, selain Allah Azza wa Jalla. Orang asing sani kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sing bakal balik ke ruh kepada jasadnya. Jadi seorang wis meninggal, jadi ruh itu bakal kan punya jasad. Maksudnya biar maksudnya bakal neng hari akhirat bakal dikembalikan lagi. Jadi bakal neng hidup lagi di alam akhirat. Saya iso balik mau Allah Azza wa Jalla di hari kiamat. Jadi bakal hari kiamat ini hari kebangkitan. Jadi nek sedang yang alam barzah, alam kubur itu adalah alam barzah itu. Tidur di situ sampai menunggu hari kiamat. Dan hari kiamat nanti ruh kan kembalikan ke jasadnya. Terus akan diadili nanti hari kiamat nanti. Itulah Allah Azza wa Jalla yang maha menguasai segala-galanya, yang maha menghidupkan mematikan semua hamba-hambanya. Rahmat dan salam semoga terlimpah pada junjungan Nabi kita, Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, penutup para nabi dan seutama-utamanya utusan, serta pada sekalian keluarganya. Jadi awak dia sholawat wi mong kanggo Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lan sholawat kuwi mestine ana sesuai yang diajarkan Nabi kita, Nabi Muhammad Rasulullah SAW, yaitu Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Hamdul Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Hamdul Majid. Dan ini adalah sholawat yang
dituntunkan Rasulullah SAW. Serta untuk para sahabat dan keluarga beliau. Tersebut dalam hadis dari sahabat Umar radhiyallahu anhu, tengah kami duduk pada suatu hari bersama-sama Rasulullah SAW. Datanglah seorang laki-laki putih bersih, pakaiannya hitam bersih, rambutnya tak terkesan padanya, tanda orang sedang bepergian. Dan tiada seorang pun di antara kami yang mengenalnya. Kemudian ia bersimpuh di hadapan Nabi kita, Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sahabat Umar radhiyallahu anhu tengah duduk pada suatu hari bersama Nabi kita, Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Terus teko yaitu seorang laki-laki yang putih bersih, pakaiannya, rambutnya hitam ikal, terkesan padanya tidak ada dia itu bepergian. Maksudnya musafir gitu. Dan tiada seorang pun di antara kami yang mengenalnya. Jadi sahabat pun tidak kenal karo sing teko mau. Padahal itu malaikat Jibril di sana. Masya Allah. Di antara kami yang mengenalnya, kemudian ia bersimpuh di hadapan Nabi dengan merapatkan kedua lututnya pada kedua lutut Nabi dan meletakkan kedua telapak tangannya pada paha Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ing atas ya, malaikat Jibril itu dengan Nabi kita Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu hormat sekali, takzim sekali, dekat sekali. Apalagi kita, ya, kita dengan Nabi harus mencintai, harus menyayangi, menghormati. Bagaimana? Yaitu kita lewat salawat yang sesuai sunnah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana salat yang benar? Yaitu di hari Jumat bersolawatlah. Maka di saat itulah Allah mengangkat solawat tadi, mendapatkan pahala yang sangat luar biasa. Jadi sunnahnya di hari Jumat adalah membaca Al-Kahfi, lalu bersolawat kepada Nabi kita Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu bagian salawat yang benar, yaitu ya kita tirukan. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Lalu ia berkata, hai Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam,
terangkanlah padaku tentang Islam. Nabi menjawab, Islam ialah engkau mempersaksikan tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Jadi seorang laki-laki yang putih bersih tadi di depan Nabi Muhammad SAW, di dekatnya, yaitu bertanya kepada Nabi kita Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentang Islam, dan beliau menjawab, Islam ialah engkau mempersaksikan tiada Tuhan selain Allah. Ini adalah syahadat. Jadi Islam itu tiada Tuhan selain Allah. Maksudnya tiada ilah yang berhak disembah kecuali Allah. Jadi orang sesembahan kecuali Allah Azza wa Jalla, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ojo nyembah selain Allah, harus Allah Azza wa Jalla yang menciptakan segala-galanya. Jangan menyembah ciptaan Allah, ya. Nyembah yang menciptakan, Sang Khaliq, yaitu Allah Azza wa Jalla. Dan Muhammad adalah utusan Allah. Dan Nabi Muhammad itu adalah Rasul utusan Allah. Jadi Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah Rasul utusan Allah. Itulah Islam. Lalu mengerjakan sholat. Nah, kita harus mengerjakan sholat karena kita Islam. Tidak boleh tidak sholat. Gitu. Jadi rawat. Orang Islam itu kudu sholat. Membayar zakat. Nah, membayar zakat, berpuasa Ramadan, dan pergi haji bila engkau mampu melakukannya. Ini zakat, puasa, Ramadan, kau mampu iso pergi haji, maka dipenuhi itu. Nek mampu, tapi kalau enggak, ya semampunya. الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا قال صدقت فعجبنا له يسأله ويصدق قال فأخبرني عن الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمنون بالقدر خير وشره قال صدقت. الحديث رواه مسلم. أما بعد فإن الفرقة الناجية بين السلف أجمعوا على الاعتقاد بأن العالم كله حادث خلقه الله من عدم وهو العلام قائل للفناء وعلى أن النذر في القول لمعرفة الله واجب شرعا. وها نحن نسرع في بيان أصول العقائد الصحيحة. الإيمان بالله عز وجل يجب علينا أن نؤمن بالله وبنا، وهو الإله الحق الذي خلق كل شيء، وهو الواجب الوجوه والأول بلاد. Kata orang itu, benar engkau, maksudnya kata malaikat Jibril alaihissalam tadi, benar engkau kepada Nabi Muhammad Rasulullah SAW, maka heranlah kami betapa ia bertanya lalu membenarkan orang itu. Bertanya pula, terangkanlah padaku tentang iman. Jadi tadi yang malaikat Jibril alaihissalam tadi bertanya kepada Nabi Muhammad Rasulullah SAW, yaitu tentang iman. Dan Nabi Muhammad
Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab, ialah bahwa engkau percaya akan Allah. Jadi iman, wiki yakin, ainul yakin bahwa awak ini yakin adanya Allah Azza wa Jalla. Allah yang Maha menciptakan segala-galanya. Allah Ar-Rahman Al-Aziz Istawa. Allah di atas arsy yang tinggi. Ahad di ayat 1. Tinggi, maha tinggi. Laisa kamitslihi was-sami'ul basir. Tiada yang menyerupai Allah yang maha besar. Malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya. Hari kemudian dan percaya akan takdir baik dan takdir buruk. Jadi iman ini percaya adanya Allah, malaikat, kitab-kitabnya, rasulnya, hari kemudian dan percaya akan takdir baik dan takdir buruk. Orang itu berkata, benar engkau dari surat Muslim. Kemudian daripada itu maka kalangan umat yang terdahulu, yakni mereka yang terjamin keselamatannya, mereka telah sependapat atas kepercayaan bahwa seluruh alam kejadian itu mengalami masa permulaan, jadikan oleh Allah dari ketidakadaan dan mempunyai sifat akan punah. Jadi kabeh kalangan umat dipercaya yen enek awal lan enek akhir. Awal enek akhir. Berarti apa? Awal dunia enek awal akhirat. Jadi kabeh manusia percaya kuwi jenenge awal terus enek akhir. Jadi ini akhirnya akhirat, awal dunia gitu. Mereka berpendapat bahwa memperdalam pengetahuan tentang alam untuk mendapat pengertian tentang Allah adalah wajib menurut ajaran agama. Demikianlah maka kita hendak mulai menerangkan pokok-pokok kepercayaan yang benar. Iman kepada Allah Azza wa Jalla, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wajib kita percaya akan Allah, Tuhan kita. Dialah Tuhan yang sebenarnya, yang menciptakan segala sesuatu, dan dialah yang pasti adanya. Jadi awak ini wajib percaya dengan Allah, kui Tuhan kita, sesembahan kita. Awak ini nak nyembah mengkutu nang Allah, aja selain Allah. Dialah Tuhan yang sebenarnya. Dia yang sebenarnya Tuhan dia Allah. Orang anak dia, kecuali Allah. Menciptakan segala sesuatu dan dia yang pasti adanya. Nah, jadi Allah yang awal menciptakan sesuatu itu Allah. Adanya kita semua itu adalah Allah yang menciptakan. Gitu. Ada langit, ada bumi, ada langit, ya. Ada manusia, ada jin, ada malaikat. Allah menciptakan. Nah, dan Allah awal adanya. Bidayati wal akhiru bila nihayah wa la yusfihuhu say'un minal kainat al-akhadu fil wahimiyati wasifati wal af'ali al-khayyu al-quyum as-sami'ul basir wa huwa ala kulli shay'in qadir. Innama amruhu idza arada shay'an an yakula kun fayakun wa huwa alimun bima yaf'alun al-mushawwifu bil karim wa kulli kamal al-munazzatu an kulli nafsin makhluq yakhluqu man yasha wa yakhtar biyadihi al-amru kullu wa ilayhi yurji'un. Tanbih.
ما كلفنا الله من بعث في الإعتقاد بمن نسير إليه أقولنا لأن عقل الإنسان لا يستطيع أن يصل إلى معرفة ذات الله وكيفية اتصافه بصفات فلا تسأله وليس في وجوده تعالى سقوع وفي الله سكن فاطر السماوات والأرض. Surat Ibrahim ayat 10. Yang pertama tanpa permulaan dan yang akhir tanpa penghabisnya. Tiada sesuatu yang menyamainya yang esa. Jadi yang awal itulah Allah, yang akhir tanpa penghabisan, enggak ada habisnya Allah itu. Semua fana kecuali Allah, Allah yang kekal, enggak ada habisnya. Yang lain fana akan hilang, akan hancur. Lan orang sing menyamai Allah azza wa jalla. Ya, hati-hati. Jadi cuma menyamakan Allah dengan makhluk, enggak boleh. Allah itu laisa kamitslihi. Allah tidak menyerupai makhluk apapun. Maha tinggi, maha besar, maha kokoh, maha kuat, maha menghancurkan, maha menghilangkan segala-galanya. Hanya dengan kunnya maka akan hancur luluh, akan lenyap semuanya. Maha Esa yaitu satu, ya, Ahad, Wahid, satu. Tentang ketuhanannya, sifat-sifatnya dan perbuatannya yang hidup dan pasti ada dan mengadakan segala yang ada. Jadi Allah itu mengadakan segala-galanya yang ada. Gitu. Jadi ada Allah mengadakan, kita diadakan Allah yang mendengar dan yang melihat, dan Allah Maha mendengar, Maha melihat. Dimanapun kita, apapun perbuatan kita, maka Allah melihat kita. Kita bisikan dengan hati, maka Allah mendengar bisikan hati kita. Masya Allah, Maha suci Allah, Maha hebat ya Allah. Dan dialah yang berkuasa atas segala sesuatu. Jadi Allah itu menguasai segala sesuatu. Makanya enggak semua itu yang menguasai dari Allah. Apapun itu, gitu. Allah yang menguasai. Yang menguasai itu adalah Allah, orang yang sendiriannya. Jadi apa yang dapat yang Allah. Adalah titipan semua. Perihal apabila ia menghendaki sesuatu, ia sabdakan jadilah, ya. Hanya dengan jadilah kun fayakun, maka jadilah jadi, maka hancurlah, maka lenyap, itulah Allah yang mudahkan. Hanya dengan jadilah, hanya dengan kun hancur, maka jadilah sesuatu itu, dan dia mengetahui segala yang mereka kerjakan, yang bersabda dan memiliki segala sifat kesempurnaan. Tapi sing maha sempurna kuwi wong Allah. Ora ana sing sempurna manungsa nang dunya kuwi, ya. Dadi wong Allah sing sempurna. Makanya wong kuwi ya harus merasa rendah hati. Jangan rendah diri dan jangan riya sempurna. Ini riya maka Allah akan murka kepada kita. Sifat kesempurnaan yang suci, sifat musnahnya bersabda dan memiliki segala sifat kesempurnaan yang suci dari sifat mustahil. Ya. Jadi untuk Allah itu tidak ada yang mustahil, semua akan hak. Ya. Dan segala kekurangan tidak ada mustahil dan ada kekurangan, kecuali semua adalah hak Allah itu.
Dialah yang menjadikan sesuatu menurut kemauan dan kehendaknya. Jadi Allah sing ndetekke sesuatu kuwi menurut Allah, bukan menurut manusia. Ora menurut ya, manusia. Jadi menurut Allah. Jadi Allah sing ndetekke apa wae kuwi sing menurut Allah. Dan mesti Allah sing bakal memberikan, ya di situ pastinya kalau menurut Allah pasti yang terbaik, karena menurut Allah bukan menurut kita hanya hamba penjelas syariat kita, hamba yang hina, hamba yang lemah, hamba yang tiada penuh jenis pertolongan. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allah tidak menyuruh kita membicarakan hal-hal yang tidak tercapai oleh akal. Coba diriku jangan nganti ya. Kok istilah ini goleki Allah ini kayak apa? Enggak boleh. Kita hanya berdasar wahyu Al-Quran, enggak boleh akal kita main untuk bicarakan Allah. Hal-hal yang tidak tercapai akal kita, tidak mampu hal dalam kepercayaan. Sebab akal manusia tidak mungkin mencapai pengertian tentang zat Allah. Jadi paling manusia itu orang mampu ya. Zat Allah itu nggak bisa untuk dipikirkan dengan akal, kecuali dengan keimanan hati kita, keikhlasan dan lewat wahyu Al-Quran Al-Karim dan yang sabdakan oleh Nabi kita, Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Janganlah engkau membicarakan hal itu. Tidak ada kesangsian tentang adanya. Adakah orang ragu tentang Allah yang menciptakan langit dan bumi? Surat Ibrahim. Ya. Jadi awak dewi kau ragu bahwa semuanya menciptakan seluruh alam dunia ini, makhluknya, jin, malaikatnya, manusia, tumbuh-tumbuhan, langit dan bumi ciptaan Allah Azza wa Jalla. Ya demikian tausiah tentang Himpunan Putusan Tarjih Muhammadiyah, pimpinan pusat Muhammadiyah, yaitu tentang tauhid uluhiyah. Jadi demikian dari kami. Bila ada kata yang tidak sesuai dari kami minta maaf yang sebesar. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum. Mohon subscribe, like, dan share. Kami doakan semoga yang like dan subscribe selalu Allah memberikan rahmatnya, ridhonya, pertolongan, perlindungan, ampunan, barakah selama dunia akhirat. Amin Allahumma amin. Barakallahu fikum. Ketemu lagi nanti di yaitu iman kepada malaikat.